Hidup dalam ketidakpastian dan penderitaan. Inilah kenyataan pahit yang harus dijalani warga Banjarsari. Saya pengen rumah yang layak. Apa salah saya dibeda-bedain? Sudah lebih dari 5 tahun mereka bertahan di rumah hunian sementara. Warga menunggu janji, menanti harapan, namun solusi dari pemerintah tak kunjung datang. Kami udah merasa lelah hidup di tenda. Apakah mereka akan terus dilupakan? Ataukah ini saatnya keadilan berbicara? Di Bogor, apa sih bedanya? Saya kan sama, orang Indonesia, saya sama. Seperti inilah suasana di desa Banjarsari. Sepintas tak ada yang aneh. Gelak tawa anak-anak yang bermain dengan ceria, juga warga yang ramah menyambut setiap orang yang melintas. Padahal warga tersenyum dalam kepiluan. Bagaimana tidak, sudah bertahun-tahun mereka hidup di area pengungsian. Semua berawal dari banyaknya tambang ilegal di Kabupaten Lebak. Kebanyakan lokasinya berada di seputar kaki Gunung Halimun Salak. Sejak ditinggalkan oleh PT Antam, lubang-lubang tambang yang ada digunakan oleh masyarakat secara ilegal. Tercatat ada sekitar 120 tambang ilegal di Banten dan lebih dari separuhnya berada di Kabupaten Lebak. Alhasil, bencana dahsyat pun melanda. 1 Januari 2020, hujan deras yang mengguyur sehari semalam memicu bencana tanah longsor. Puluhan orang meninggal dan permukiman warga porak-poranda. Dari 5 kecamatan, warga Banjarsari, Kecamatan Lebak-Gedong merasakan dampak yang paling parah. 4 kampung tertimbun material lumpur. Banjir bandang yang disertai tanah longsor membuat warga ketakutan dan panik. Lumpur dan air meluncur deras, menghancurkan rumah dan jalanan. Tak ada yang sempat membawa harta, tak ada yang sempat pamit. Yang terfikirkan hanya satu, bagaimana caranya bertahan hidup bersama orang-orang tercinta. Waktu itu ya kejadiannya kan persisnya pukul 5 pagi. Kan? Kami terbangun dengan suara gemuruh, yang mana ternyata yaitu longsor dari tebing. Ya kan? Kami berhamburan dari rumah, langsung lari berkumpul di musola waktu itu. Ternyata musola pun waktu itu ya terancam dengan longsor juga. Akhirnya ya kami berlarian kemana yang ininya kami. Ya yang penting kami selamat waktu itu. Kami waktu itu di benak kami yang ada, inilah mungkin kiamat, inilah mungkin kiamat. Sungguh ironis, janji pemerintah untuk merelokasi warga tak pernah terwujud. Setelah lebih dari 5 tahun, sebagian besar korban masih bertahan di bawah atap hunian sementara yang terletak di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari. Lantas, apa yang terjadi? Ibu sampai hari ini masih ada rasa ketakutan atau trauma nggak? Takut banget kalau hujan, takut kalau ada angin, takut ke bawah. Tahu saya itu rumah saya kan dari plastik, kalau hujan itu pasti hilang sama angin. Kalau ada hujan bocor, kalau ada angin ya terbang. Kalau panas sangat saya. Ini sampai anak saya kesakitan kalau panas. Sekarang aja ini demam. Tolong Pak, saya pengen rumah yang layak kayak di Bogor sana. Di Bogor apa sih bedanya? Saya kan sama, orang Indonesia, saya sama. Presidennya sama, warganya Indonesia sama. Kok beda? Beda dengan saya. Apa salah saya dibeda-bedain? Trauma mendalam masih membekas. Banjarsari tak lagi sama. Rumah hilang, harta benda lenyap. Semua yang dibangun puluhan tahun kini terkubur tanah.
Inilah Kampung Cigobang, salah satu dari 4 kampung terparah yang dihantam tanah longsor. Sekitar 95 rumah terkubur tanah yang bergerak. Kini yang tersisa hanyalah reruntuhan, puing dan sunyi. Dulu tempat bermukim, kini ditumbuhi belukar dan pohon-pohon yang tinggi. Jadi rumah ibu tuh sebelah mana sih, Bu? Ini nih yang diinjak ini rumah saya. Oh, ini. Yang di sana itu rumah saudara saya. Dari sana kayaknya ya, tanah ke sini. Terus sungai juga kan tsunami, kayak tsunami gitu. Ini air ke sini semuanya. Terus kita berhamburan ke sono. Jadi semuanya saya satu pikat rumah, semuanya pokoknya mah ke bawah ke sungai ke sana. Itu kan sungai ke sono semuanya. Hilang semuanya. Saya mah lari ke hutan sono terus ke hutan, pokoknya mah bawa anak ya sama suami. Mungkin suami saya ada, kalau nggak ada mas saya mah nggak tahu, mungkin udah meninggal saya sama anak saya. Kan saya nggak bisa bawa anak ya, masih anak saya masih kecil-kecil saat itu. Traumanya benar-benar saya lihat rumah plak itu di Bogor itu. Lebih dari 5 tahun, warga Cigobang bertahan di rumah hunian sementara. Bukan karena pilihan, tapi karena tak ada lagi tempat untuk pulang. Dari 1.500, kini hanya sekitar 350 warga yang masih bertahan di hunian sementara. Mereka hidup dalam keterbatasan yang tak kunjung berakhir. Oh, terbang terpalnya. Iya, di sini kan angin atas, jadi kencang anginnya. Kalau hujan, ya terbang lagi. Kalau ada angin. Hunian sementara ini dibangun oleh warga secara mandiri dengan sisa tenaga dan bantuan para relawan. Walau jauh dari kata layak, minimal hunian ini dapat menahan dinginnya angin malam dan terik matahari. Pak. Hati-hati, Pak. Ya ampun. Makanya sedih ya rasanya, bener-bener. Ini kan karena memang bangunan sementara, jadi atapnya pun dari kayu-kayu yang memang bukan kayu semacam mahoni. Ini rentan sekali, ini udah lapuk banget ini. Hunian sementara tentu bukan untuk selamanya. Warga seharusnya dipindahkan ke tempat yang lebih layak, seperti yang sudah dijanjikan. Tapi janji tinggallah janji. Pemerintah telah berganti, warga masih gigit jari. Yang dapat dilakukan hanyalah bertahan dan menjaga nyala api harapan. Apalagi lagi musim hujan kayak gini, kasihan mereka kalau misalnya terpalnya nggak dibenerin pasti bocor kehujanan. Bu Cici, emang kalau misalnya tiap hujan seperti ini terus atapnya sering dibenerin kayak gini? Ya kalau ada yang ngasih, kalau nggak ada ya kebasahan. Kalau nggak ada ya bocor. Kalau ada yang ngasih relawan atau apa ya bisa dibenerin. Kalau nggak ada ya cari berteduh ke sisi belah sini atau ke sisi belah situ gitu. Terus baskom ditaruh gitu. Kalau ada yang ngasih baru gini dipasang begitu ya. Walau berat, Cici tak pernah menyerah. Ibu 3 anak ini terus berjuang, apapun akan dilakukan demi tetap bertahan hidup. Untuk memberi makan ketiga anaknya, Cici menanam singkong di tanah kosong. Nah, ini kalau panen singkong ini sebenarnya kata ibunya bisa setahun baru bisa dipanen. Sementara bisa dibayangkan mereka mengungsi di pengungsian itu sudah 5 tahun. Berarti 5 kali panen singkong yang mereka alami. Menanam singkong adalah merawat harapan untuk tetap hidup. Karena ia tak tahu lagi harus melakukan apa agar dapurnya tetap berasap.
Cici tak banyak berharap. Ia hanya ingin agar masa depan anaknya lebih baik. Tapi lagi-lagi, ia harus menerima kenyataan yang pahit. Anak-anaknya harus putus sekolah. Ibu pernah nanya gak sih sama anak, sedih gak sih putus sekolah? Iya, dia bilang sedih. Dia bilang gini, harusnya kita sekolah, gimana mau sekolah, makan aja kita susah. Saya ingin seperti yang kayak orang-orang gitu ya, punya rumah sendiri, nggak mesti di jalan lagi kan, bisa nyekolahin anak dekat sekolahan kan. Anak saya masih yang satu masih perlu sekolah, mungkin yang sekarang udah terlambat ya karena udah gede, mungkin dia malu ya untuk sekolah. Tapi kan masih ada yang satu lagi, saya punya anak 3. Selain mengandalkan hasil kebun kecil, Cici juga menjadi buruh serabutan. Apa saja ia lakukan asal bisa membawa pulang penghasilan. Cici hanya berupaya agar ia dan anak-anaknya bisa makan setiap hari. Ya, ini adalah kondisi rumah pengungsian yang selama hampir 6 tahun Bu Cici tinggali, di antara dapur dengan sekat kamar juga berdekatan dan sempit sekali. Bagaimana mereka bisa tidur dengan nyaman dan nyenyak kalau kondisinya seperti ini. Tak ada keluhan, tak ada kemarahan. Cici tetap bersyukur masih bisa makan hari ini walau hanya dengan singkong dan garam. Beginilah saya makan seadanya, kadang ada nasi, kalau uang punya uang saya beli, kalau nggak punya saya makan singkong. Lelah ya Bu? Ini ya, saya mau jadi apa, saya nggak tahu. Shirley, gimana perasaannya pas pertama kali kamu harus kepaksa tinggal di pengungsian dengan kondisi kayak gini? Sedih ya? Mereka berhemat untuk memastikan esok masih ada yang bisa dimakan. Di tengah janji yang tak ditepati, di dalam kesulitan yang belum berakhir, Cici tetap berdiri dengan secuil harapan dan hati yang penuh rasa syukur. Biasa Ibu kalau udah jam segini tidur tuh jam berapa sih Bu? Habis isya tidur. Kalau habis isya tidur karena bingung ya Bu, nggak ada kegiatan apa lagi? Apalagi TV nggak ada ya. Enggak, tidur. Ini kok belum pada tidur sih? Terlunta-lunta di tanah sendiri jelas menyedihkan. Bencana 5 tahun lalu merenggut segalanya, dan hunian sementara ini masih menjadi satu-satunya rumah tinggal mereka. Jujur perasaannya sedih banget ya, karena memang ini harus berbagi tempat. Kasurnya aja udah tipis banget. Ini kalau saya tidur juga nggak nyenyak. Belum lagi bantal yang ala kadarnya, terus kamar yang memang ukurannya sempit, dan kalau yang nggak cukup, ini kasur hanya untuk buat anak-anaknya aja, ibu sama bapaknya tidur di terpal. Saya nggak bisa bayangin sih, maksudnya pas
pasti akan tidur tuh nggak nyaman, nggak nyenyak, gelisah pasti. Kini di hunian sementara, mereka belajar untuk menetap. Warga bertahan dan tetap percaya bahwa suatu hari nanti mereka akan pulang ke rumah yang sebenarnya. Kita kalau itu mata pencarian kita kemana lagi? Saya suka bingung kadang-kadang mencari makan buat jajan anak aja susah. Tembok terpal, beratap daun, dan jauh dari kata aman. Warga hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Janji pemerintah untuk membangun rumah baru seakan tak pernah menjadi nyata. Saya berdiri tepat di perbatasan di mana kejadian dan bencana longsor itu terjadi. Di depan saya itu Kabupaten Lebak, Banten, dan di belakang saya adalah Kabupaten Bogor. Dan ada perbedaan yang sangat signifikan ketika Kabupaten Bogor sudah mendapat bantuan berupa rumah hunian yang tetap, tapi sementara di Kabupaten Lebak yang ada di sini, warga yang bersama saya saat ini masih hidup dengan menumpang dan rumahnya pun masih beralaskan terpal. Anak-anak di sebelah saya, di kanan dan kiri saya, mereka lahir di sini tapi masih belum mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Di balik tatapan mereka ada harapan yang belum padam. Harapan bahwa janji bukanlah omong kosong. Harapan bahwa negara akan benar-benar hadir dan mengayomi warganya. Yang jelas ya, sedih. Terus kita udah 6 tahun di sini belum dapat keadilan sama Pak Prabowo, mohon bantuannya dengan keadilannya yang seadil-adilnya. Kami mau tempat tinggal yang tetap, yang aman dan nyaman. Kalau hujan kehujanan, panas kepanasan, kalau malam kami kebocoran, kedinginan. Bencana tanah longsor di Kampung Cigobang menyebabkan kerusakan parah pada lahan pertanian milik warga. Longsor juga mengubur sertifikat dan batas-batas lahan di bawah timbunan lumpur. Ibu mau kemana ini? Kebun. Oh, mau ke kebun, mau ngapain Bu? Kanan. Oh ya udah kalau gitu, aku mau ikut deh Bu, boleh nggak? Boleh. Ya udah ya Bu. Di sana ada nanam apa aja Bu? Cai, jahe. Bencana longsor 5 tahun lalu seakan menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Seperti yang sudah dirasakan oleh EM. Betapa bingungnya ia dan keluarganya. Tak tahu mau kemana. Tanah hilang, sertifikatnya pun raib. Ibu pergi ke ladang, kalau ini sendirian nggak takut Bu? Enggak, paling sama anak, sama suami. Masih ada rasa trauma nggak sih Bu? Masih ada, trauma masih ada, takut gitu ya. Kita masih gimana kalau ingat gitu, suka abong gitu, pengen nangis gitu. Kalau itu dari kurang, kita bangun dari 4:30, tahunya dari pegunungan sudah mau rubuh. Kita 4:30 sudah ada di kebun orang, lari-lari, lari bawa anak. Hidup di hunian sementara memaksa EM untuk terus membanting tulang. Demi menyambung hidup, ia menanam jahe, pisang, cabai, kunyit, dan kucai. Karena tidak memiliki lahan sendiri, EM terpaksa bertani di kebun milik orang lain. Setelah mendapat izin dari pemiliknya, EM mulai menggarap sepetak lahan. Kita kalau itu mata pencarian kita kemana lagi? Saya suka bingung kadang-kadang mencari makan buat jajan anak aja susah.
Ya kita mata pencarian kita cuma ini doang. Kalau ada jahe kita jual jahe seadanya. Kalau kita keliling gitu, kita mencari nafkah buat beli beras, beli sayuran, beli apa kita janji katanya cuma 6 bulan. Sekarang udah 6 tahun, bukan 6 bulan lagi, 6 tahun. Tapi belum ada respon dari pemerintah. Saya berharap sekarang sama Prabowo sama Wakil Gibran pengen diriksain ke daerah sini. Anak saya mah nggak punya, nggak mampu, jadi saya masih berharap sama pemerintah. Sejak musibah tanah longsor melanda, EM masih menyimpan trauma yang mendalam. Setiap kali pergi ke kebun, rasa takut akan kemungkinan longsor susulan masih terus menghantui. Ya, ini hanya 5 ikat kucai yang kita panen pada hari ini, karena memang yang lainnya menunggu untuk dijual keesokan harinya. Sekarang kita mau jual ya Bu ya. Walau bergelimang kesulitan, EM tetap bergerak. Ia berkeliling desa untuk menjual hasil kebunnya. Rumah demi rumah ia datangi, berharap ada yang membeli dagangannya. Udah ya Ibu, udah uangnya. Ya tadi sudah berkeliling, bantu Ibu EM jual kucainya. Tadi bawa 5 ikat, sisa 1 ikat, tapi biasanya Bu EM dibikin jadi olahan masakan. Tapi sedih ya, maksudnya ini menunggu panen aja kan 6 bulan sekali. Tadi hasil yang didapat hanya 20.000, bisa dibayangkan kebutuhannya banyak tapi penghasilannya sedikit. EM memang pekerja keras. Selama raganya masih sanggup, pantang untuk meminta. Yang penting ia dan keluarganya bisa makan hari ini. Ini dapat kompor dari mana, Bu? Dari bantuan dari desa. Oh, ada bantuan dari desa. Kasih apa aja dulu, Bu? Kasih penggorengan, dikasih kompor, tabungnya kita mau beli dari mana uangnya kita. Tadi kayu bakar kita sekarang susah di sini. Jadi per kakak dikasih? Iya, per kakak di sini bantuan dari desa. Oh, bantuan kompor doang? Iya, bantuan kompor ini. Dari ini peralatan masak, peralatan dapur kita dapat bantuan dari desa. Tak banyak yang bisa dimasak hari ini. Walau demikian, EM merasa sangat bersyukur untuk setiap rezeki yang diperolehnya. Yang penting perut anak-anaknya tidak kosong. Ya ini tumis kucai yang tadi kita masak ternyata dimakan tanpa nasi. Tadi saya nunggu, saya pikir akan dibagikan nasinya, tapi ternyata cuman sayurnya aja, nggak ada nasinya gitu. Gimana anak-anak seusia seperti ini harusnya membutuhkan protein dan gizi yang cukup untuk memenuhi tubuhnya. Apalagi di pengungsian seperti ini rentan terkena penyakit ataupun lain sebagainya. Miris ya, sedih. Nggak bisa bayangin sampai kapan gitu generasi bangsa dan pemerintah melihat kondisi yang ada di pengungsian selama bertahun-tahun lamanya. Dalam keterbatasan ini, masihkah pemerintah diam? Selama ini warga bertahan karena banyak relawan yang datang membantu. Tanpa relawan, warga tak memiliki harapan. Tak ada kekuatan untuk berdiri sendiri. Besar harapan mereka dikarenakan dari tadi suara-suara kecil yang saya dengar itu meminta dan memohon kepada pemerintah agar mereka betul-betul diperhatikan untuk ketahanan kelayakan hidup mereka dan mereka tidak lagi cemas akan
hidup bagaimana keesokan harinya, karena tanah ini bukan tanah mereka gitu. Suatu waktu mereka digusur ataupun dipindahkan, mereka tidak tahu, mereka bingung mau kemana. Bu Emma, ini kita masak kucai, tapi kok nggak ada nasi atau singkong? Nggak ada, emang kita mencari nasi aja susah. Kita paling kita di sini kita makan yang itu, yang buat perut kenyang, kulit singkong, kayak kulit pisang mentah, singkong mentah gitu ya. Tapi kenapa Bu? Ibu kan ada ternak ayam ya? Ya kita punya ayam bukan kita mencari buat lauk ya, kita buat beli beras. Kita pengen kayak orang gitu, kasih makan anak-anak yang layak dimakan lah kita. Cuman ya kita adanya kita segini, adanya begitu-gitu aja. Kita ada singkong kita, yang penting kita jangan kelaparan. Hingga kini, sebagian warga Cikobang masih menetap di rumah hunian sementara. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang kini telah memiliki keturunan. Anak-anak yang lahir dan tumbuh di bawah atap darurat, yang kondisinya sangat memprihatinkan. Fasilitas kesehatan yang minim, tak adanya tenaga medis di lokasi membuat warga semakin rentan sakit, terutama anak-anak dan ibu hamil. Karena medannya ya di sini ya, jadi kalau misalkan hujan ya nggak bisa dijangkau gitu, kita sampai pasien gitu turun digotong-gotong di bawah karena alat starprasnya, alat transportasinya nggak bisa naik kalau hujan di sini gitu kendalanya. Cuman kalau dari Puskesmas, dari Dinas Kesehatan, kita tiap bulan selalu kesini penimbangan gitu ya, kegiatan posyandu. Terus paling kalau ya masalahnya gitu pasien gawat kita dengan cuaca dan medan. Himbauan kalau air ya, air mungkin. Kalau air kan kita udah ada relawan ya yang menyumbang. Cuman kali status gizi juga gimana ya, saya bingung kalau ngomongin status gizi ya Pak. Karena kan kondisinya rumah aja nggak ada kan gitu. Ya mungkin nggak bisa komentar kalau dari gizi ya. Kalau harusnya kan ya menu gizi seimbang, cuman di kondisi seperti ini ya kayaknya jauh ya. Kita stunting ada 1, awalnya tahun lalu ada 2, yang 1 udah lulus, jadi sekarang ada 1. Untuk stunting ini ya kita ukur perkembangannya tiap bulan, timbang berat badan, ukur panjang badan, terus dari pemerintah desa juga ada bantuan makan gitu ya untuk yang stunting. Memang setiap bulan sekali bidan desa mengadakan kunjungan dan pemeriksaan rutin. Prioritasnya adalah ibu hamil dan balita, tapi banyak juga orang dewasa yang minta diperiksa. Yang pasti, warga Kampung Cikobang ingin perhatian nyata dari pemerintah. Warga ingin segera direlokasi dan hidup sehat serta layak seperti warga lainnya. Harapan kami sebagai pemerintahan desa tentunya pengen segera terwujud relokasi, segera terrealisasi dengan semua janji-janji pemerintah yang janjinya dari tahun 2022 sampai saat ini masih belum terrealisasi. Ini udah 5 tahun lebih Mas, dari awal tahun 2020, sekarang udah 2025 bulan 3, udah hampir 6 tahun jalan lah gitu. Harapan kami sebagai pemerintahan desa biar segera terrealisasi relokasi untuk hunian tetap di Huntara ini, yang sudah ada titik lokasinya juga sudah ditempatkan di sana, gitu aja mungkin. Lebih dari 5 tahun warga Banjarsari menunggu, menahan sabar di bawah atap yang rapuh. Janji-janji pemerintah yang dulu manis, kini seakan hanya pepesan kosong.
sampai kapan warga harus bertahan? Semoga mimpi buruk warga Banjarsari segera usai, mendapatkan tempat tinggal dan menjalani hidup dengan layak.